Dia punya ilmu begitu? Iya. Orangnya ada, Bang? Sekarang ini kita belum tahu. Abang pernah ke sana? Udah sering. Oh sering Bang? Sering. Banyak juga datang. Oh banyak juga? Yaudah, kita langsung ke sana. Saya sana aja deh, Mas. Makasih ya, Bang. Makasih Pak ya. Rumahnya Pak Joyo masuk ke kebun-kebun, masuk ke hutan-hutan, sampai akhirnya di situ kita menemukan sebuah rumah gelap sekali, cahaya penerangannya minimalis sekali, dan pas kita samperin di situ, ada seseorang yang tiba-tiba lari di situ menghindar dari kita semuanya. Kita kejar di situ, kejar dia, kita kejar dia. Kenceng banget. Ini bukan rumah ini bro. Woi, jangan lari. Pak. Apaan kalian? Kalian siapa? Siapa? Kalian jangan pegang. Mau kemana? Kalian ini siapa? Mau kemana? Ayo. Kalian siapa? Bapak tenang dulu dong. Kenapa Bapak Siapa kabur? kalian? Bapak kenapa kabur? Ya siapa Bapak yang kabur? Gua ngeliat orang banyak aja. Bapak siapa ini? Nama saya Mas Joyo. Orang sini manggil saya Pak Joyo, tahu? Pak Joyo orang manggil sini. Nggak bohong ini. Bapak nggak bohong, ha? Tolong Pak, jawab yang jujur, Pak. Jujur apaan? Apa yang mau saya jawab? Coba. Saya mau cari Pak Joyo. Saya Mbah Joyo. Mau apaan kalian? Ternyata itu adalah Pak Joyo. Dia dukun yang selama ini ngebantuin Diana katanya untuk mengguna-guna cowok yang dia idam-idamkan, cowok yang dia sukai. Bapak emang Mbak Joyo, saya mau tanya. Bapak kenal sama Diana? Tolong Pak. Saya? Anak ibu. Iya, anak saya Diana. Apa anak saya Diana pernah ke rumah Bapak? Bukannya anak ibu ke saya. Berarti bohong kan? Bohong. Pak. Bohong. Yang ini, Pak. Bapak pasti kenal. Iya, ini 2 hari yang lewat dia di sini. Bapak yakin perempuan ini ke sini? Bu, sama belum buta, Bu. Ibunya dia yang namanya Wati ini nggak percaya. Kamu jangan macam-macam, jangan main-main kamu ya. Saya yakin anaknya tidak seperti itu, Pak. Pak, bohong, Pak. yang Pak, tolong jelasin perempuan ini ngapain ke Bapak? Perempuan ini minta tolong sama saya. Kata dia demen sama cowok. Yaudah, Bapak jangan berbohong ya, Pak. Ya, Bu. Bu, Nggak mungkin anak saya seperti itu. udahlah, Bu. Dia Udah jangan percaya nambah-nambahin aja, ya, Bu. saya bisa dengan Bapak Jelas-jelas ini. udah 4 bukti, Bu. Sudah berapa kali anak saya ke sini kalau memang itu benar? Sering anak ibu nih kesini nih. Sering seberapa kali? Dengan siapa? Kalau dia mah kesini sendirian, Bu. Kata dia bilang, Pak tolong, Mbah tolong ya. Saya mau nih sama cowok gitu. Bapak bohong. Ibu mau nanya apa gimana? Iya, saya mau nanya dan saya mau cari tahu kebenaran, bukan Ya Ibu kebohongan. udah dijawab, Bu. Masa Ibu Saya nggak belum percaya percaya. sih? Mau sampai Bapak kapan Bu berbohong. nggak percaya nutup Saya Sekarang tidak pada akan pergi percaya deh. sama teman-teman. Pergi deh semua. Pergi semua. Abang pergi ya. Abang dari tadi Bohong, mentang-mentang. Saya nggak takut sama kalian semua. Semandang ibu ini tahu. Lu juga, Neng. Gua mandang ibu ini nih tahu. Pak, kalau begitu katakan di mana anak saya? Apa Bapak tahu keberadaannya? Akhirnya kita paksa dukun itu untuk ngaku. Di mana Diana sekarang? Di mana? Sekarang bapak-bapak, ibu-ibu pergi. Cari tuh si Diana di stasiun Depok Lama. Udah, pergi semua deh. Tapi stasiun Depok Lamanya di mana, Pergi. Pak? Yang Cuma di mana, tahunya di Pak? Depok Lama doang, tahu. Bener, Pak. Udah deh. Bapak tidak berbohong kan? Udah. Nggak usah nanya bohong. Enggak, Pak, yang deh. jujur Yuk, dong, usah Pak. sekarang masih Pak. pergi, Bapak Pak. jawab yang jujur, Pak. Pak, tolong yang jujur dong, Udah. Pak. Saya jujur. Kalau nggak kalian nggak pergi. Ya, jangan salahin saya ya. Ancamnya kayak gitu sih, Jangan Pak. salahin saya ya. Bapak nggak usah nunjuk-nunjuk Pak, dong. jangan. Musrik, Pak. Musrik kayak gitu. Bapak itu sendirian kok masih ngancem-ngancem sih? Udah, Bapak. Udah, Pak. Jangan. Aduh, Bapak. Bapak nggak usah kasar kayak gitu. Iya, sendirian nggak usah ngancem-ngancem dong Bapak ini. Bapak. Tim coba cari informasi, tim akhirnya coba ngecek, tanya dari satu orang ke orang yang lainnya, akhirnya ketemulah alamat rumahnya Diana. Kita menuju ke sana, tiba-tiba ada sosok laki-laki yang muncul di depan rumah itu, dan itu adalah Zaki. Mas, itu Mas Zaki, Mas. Itu suami saya.
Kalian kita kaget, kalian kita shock di situ ngeliat Zaki ada di rumah itu dan dia buru-buru lari, dia buru-buru datang samperin namanya Zaki dan dia tanya kemana aja mas selama ini. Kamu mas? Istri apa? Kira aku tanya sama kamu ya. Selama sebulan ini kamu kemana? HP kamu mana? HP kamu mana? HP aku hilang. Aku telepon kamu, gak HP aktif. saya hilang. Gak mungkin mas, kamu pasti bohong. Dibilangnya HP saya tuh hilang. Ya kayak kamu apa di sini? Siapa mas? Ternyata di rumah itu ada Zaki di situ, dia tinggal sama Diana. Shock, kaget, sedih, kecewa, akhirnya marah di situ Indri. Dimaki-maki suaminya, dimaki-maki yang namanya Diana, ditempeleng yang namanya Diana itu. Ini alasan kamu gak pulang selama 1 bulan, ha? Ini alasan kamu, ha? Setelah kamu reunian SMA, kamu gak pernah pulang, ternyata kamu tinggal sama dia. Oke, stop. Oke, saya jujur sama kamu. Ini Diana, teman SMA saya. Dan emang dari dulu mas saya suka sama dia. Aku tuh selalu menilai kamu tuh kalau kamu tuh baik-baik aja, mas. Kamu tuh gak pernah baik-baik. Diam, kamu. Ini, saya minta maaf, saya minta. Maaf tuh gak cukup, Mas jangan kasar dong mas. Terus sekarang minta maaf ya, main dukun baru minta maaf dengan gampangnya. Menuduh Diana kalau Diana itu yang mewet kamu, ternyata apa kamu yang Saya minta mewet maaf, saya minta dia. maaf. Kamu jangan cukup, mas. Kamu berisik. Mas saya udah minta maaf, saya juga udah minta sama saya. Ternyata aku salah, mas. Nilai kamu, mas. Udah mau mendengar penjelasan kamu. Ini aku udah. Aku juga Maafin Indri, Bu. Maafin Indri. Salah menilai, Bu. ya, walaupun berat untuk menerimanya, akhirnya klien kita Indri tahu yang sebenarnya siapa suaminya. Ya, baru setahun menikah, tapi ternyata suaminya sudah meninggalkan dia begitu saja. Akhirnya suaminya lebih memilih perempuan yang lain. Ya, sepandai-pandai tupai melompat pasti akan ketahuan juga. Sepandai-pandai bangkai itu tutupin pasti akan kecium juga. Jadi ini pengalaman yang berharga buat kita semuanya. Ya, kita jalani hidup ini dengan sebaik-baiknya, jalanin hidup ini ya dengan niatan yang baik, dengan amal perbuatan yang baik, dengan tujuan yang baik. Tapi kalau dimulai dengan sesuatu yang buruk, ya naudzubillah min dzalik, pasti hasilnya juga buruk. Pasti ketahuan. Jadi lebih baik ya, niatkan dalam hati untuk suatu kebaikan. Insya Allah kalau kita melakukan kebaikan, maka akan muncul kebaikan-kebaikan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.